olahraga ekstrim ini tentunya sangat menantang sekaligus berbahaya. Resiko kuat. Terus kita turun itu memang di situ yang sering tamu itu hilang kendali. Ya, Berarti tapi memang- menurut Rafiq ini kalau misalnya yang kegiatan sekarang itu rafting dan lain-lain sebagainya tadi itu cuma FOMO. Hai, jumpa lagi bersama kami dalam podcast Keliling Polling. Polling. Ini episode yang pertama kita di polling ya. Jadi Oke. agak gimana gitu karena kita Gimana? biasanya di studio sekarang orang Iya. di luar. Iya dong, torang harus jalan-jalan menjelajah Sulawesi Utara. Salah satunya, torang ada di mana, Steve? Di air terjun Kengkang. Aduh, di mana tempatnya? Itu Tincep Tincep, Sonder. Bak- Orang Sonder pasti sangat hafal dengan air terjun ini. Dulu Toh? dang ini air terjun dan Ya. apa namanya? Populer sekali dang. Oh, sampai sekarang dong. Cuma karena memang ada musim kan, musim-musim orang Musim wisatawan durian. jalan-jalan Ih, apa. Mar tadi orang mau dapat yang boleh nih wisatawan lokal ya tadi. Oke, Toh? Deng ini dia. Kenapa orang pilih nih air terjun ini, Steve? Bahwa air terjun Kengkang ini ternyata menyimpan Harta cerita, karun. enggak sih? Insya Allah ya ada harta karunnya, menyimpan cerita bahwa kan biasanya sih begini, air terjun Kengkang. Banyak orang yang kita lihat di medsos, masa air terjun namanya Kengkang? Ternyata ada cerita di balik apa dah? namanya Ini DP Kengkang. apa namanya? Nah, Prolog dulu. Apa Oke, siapa ada nama Kengkang? Nah, seperti yang saya kutip dari beberapa sumber, termasuk ke pemiliknya. Halo, Ibu Nanfi. Nah, Ibu Nanfi ini beliau adalah istri dari Bapak Kengkang. Sebutannya sebenarnya nama sayang-sayang beliau almarhum. Yang dengar cerita Bapak Kengkang ini almarhum, ini adalah salah satu pecinta olahraga ekstrim, Wih. pecinta kegiatan atau pegiat kegiatan olahraga ekstrim, Ekstrim. Steve. Iya. Baru tahu kita. Baru tahu. Makanya Nah, orang juga dia di sini, orang datang sini for mau bawa olahraga ekstrim tuh abis ini. yes ya dong. Apa kira-kira? Langsung orang ada. Ini so ada orang narasumber yang juga ada pegiat olahraga ekstrim juga ya. Yes. Ada Rafiq. Halo Rafiq. Halo juga Kak. Hari ini Rafiq. lagi santai-santai dulu, belum ada yang ekstrim-ekstrim. Kalau untuk hari ini kayaknya belum ada yang ekstrim-ekstrim. Belum ada Kang. Deng tor, baku dapatin orang dua aja cukup ekstrim ya. Dapat aku. Oh ya, Rafiq ini pemirsa adalah salah satu pegiat olahraga ekstrim di Sulawesi Utara. For ngoni-ngoni yang hobi panjat-panjat, tebing, air terjun. Pokoknya semua ekstrim-ekstrim ada, nanti orang tanya kira-kira apa semua so Kak. Karena orang Itu belum pernah iya, toh. betul sekali. Cuma yang kita dengar-dengar itu ada istilah upselling, rappelling. Nah, Dan lain-lain sebagainya. oke, Coba. boleh dijelaskan ini. Terutama mulai dari olahraga ekstrim yang biasa dilakukan di dekat air terjun atau di air terjun. Oke. Oke, kalau untuk kebiasaan sih, kalau untuk olahraga ekstrim yang pertama kayak kita sendiri itu dasarnya itu dari panjat tebing dulu atau rock climbing. Biasa orang bilang rock climbing atau panjat tebing atau tebing alam. Terus sekarang itu sudah merambah ke canyoning atau canyoneering. Apa itu? Jadi canyoneering itu dia sama jenis juga dengan rappelling, upselling, canyoneering itu sama. Sama-sama apa? Sama-sama ekstrim. Sama-sama ekstrim, tapi kegiatan yang berbeda. Ya, kalau Iya. untuk kegiatan dia sama saja, hanya dari peribahasa yang berbeda atau dari bahasanya yang berbeda. Oke. Kalau untuk rappelling sendiri itu dengan upselling itu satu itu bisa dibilang adalah salah satu teknik. Teknik upselling, teknik untuk teknik apa? menuruni tebing. Jadi Oke. kalau untuk rappelling itu dari segi bahasa dulu. Oke. Dari segi bahasa untuk upselling itu lebih dikenal di daerah Jerman atau negara Jerman. Sedangkan rappelling itu dia itu dikenalnya dari Prancis. Tapi kalau untuk kegiatannya itu sama itu salah satu teknik untuk menuruni tebing yang vertikal. Baru udah dengar kita suar ya. Bagaimana kalau misalnya sama, kita apalagi yang kita, Jadi Steve. itu salah satu kegiatan untuk membuka akses atau jalur untuk turun. Oh begitu. Tapi memang Rafiq ini memang hobi dengan ekstrim-ekstrim atau kebetulan saja berada di kondisi yang
diajak atau bagaimana? Atau memang dari kecil harus pulang naik turun tebing nah dulu? itu biasanya kan ada cerita Iya. behind the skinnya gitu. Kalau dulunya itu lebih ke aktivitas naik gunung dulu. Oh, naik anak Mapala Anda ya? Anak gunung? Anak gunung? Ya bisa dibilang oke, begitulah, oke. pecinta alam. Ya, Nah, terus itu masuk ke ya mulai coba ke panjat tebing dulu. Panjat tebing. Nah, setelah dari panjat tebing itu kebetulan ikut kualifikasi dan jadi salah satu atlet di Sulawesi Utara. Oh, Wow. mantan atlet panjat tebing. Mantap, keren. Terus sekarang karena melihat peluang usaha untuk air terjun, maka dibukalah karena salah satu aktivitas yang cukup tren juga di Indonesia kan. Iya. Iyo. Di Sulawesi Utara juga lagi booming Ada ini lagi banyak. viral Steve, tadi lihat sesadi kita muncul di TikTok, srek, aduh, asik sekali sih Steve kalau orang lihat dan orang olahraga panjat tebing di air terjun itu kayaknya asik. Iya. Cuma kalau ya dulu kan Talia ekstrim pernah sih. lagi Talia Kak Sulis ini pernah rock climbing juga Di mana? Coba. Grand Canyon. Grand Canyon. Masa sih? Iya, di Amerika. Oke. Nah, kalau di sini kan itu termasuk baru dan lagi happening Iya. banget. Biasanya di tampak-tampak itu di mana, Dang? Kalau untuk aktivitas yang sekarang itu torang ada di pertama itu air terjun Rock. Air terjun Rock Kembes. itu di daerah Kembes, Minahasa. Yang kedua itu dia di air terjun Tunan di daerah Minahasa Utara. Ya. Terus kalau yang sekarang yang sementara kebetulan hari ini ada aktivitas juga sementara trip. Sementara trip Itu di rappelling air terjun Rock. di air terjun Rock kan. Sayang kok orang yang boleh ke sana, Kang. Iyo, aksesnya ya. Iya. Tapi by the way ini Rafiq, olahraga ekstrim ini tentu sangat menantang sekaligus Steve Berbahaya. resiko kuat. Toh kita mau tanya selama Rafiq menekuni ini olahraga ekstrim karena kita lihat Rafiq sudah buka-buka trip toh. Jadi ini juga sebagai salah satu bidang usahanya Rafiq dan Iya. mereka pecinta olahraga ekstrim ya. Tentu untuk mau buka usaha ini pasti DP klien konsumen tentu katu butuh kejelasan keamanan, kenyamanan. Iyo toh memang sih ekstrim tapi kan Tapi tetap keselamatan yang nomor satu, utama. number one toh. Rafiq kalau mau usaha begini atau memulai ini aktivitas begini ini ada ndak apa izin atau apa gitu? license tadi udah bilang Dang, license. sudah apa? So ada. Kalau license kebetulan ada. So ada kan, Ya. jadi aman. Jadi kalau untuk olahraga ekstrim ini memang harus yang pertama itu dia dari segi perizinan dulu. Kebetulan untuk Canyoneering Manado itu yang sudah berbadan hukum. Jadi itu sudah di perlu bawah ya. naungan perusahaan Iya, sendiri. jadi kalau ada apa-apa Ya. tentu ada dia Ada yang bisa Asuransi tanggung jawab ada. lah. ada yang iya. cuma kasih biar jatuh kamar kok kasih biar Ya. begitu Kang Rafiq. Cuma dari pengalamannya Rafiq ini antar tamu untuk rappelling, upselling ini ada ndak pengalaman kong sampai dan misalnya terjadi sesuatu jatuh atau apa? Sejauh ini. Sejauh Pengalamannya. ini kalau untuk jatuh belum ada Iya, karena iya. kita juga otomatis dilengkapi dengan alat-alat yang safety. Oke, mantap. Jadi didukung alat-alat yang safety, terus juga dari leader itu dia rata-rata sudah bersertifikasi untuk sertifikasi ketinggian sama rescue juga. Oh, sekalian ya. Jadi kalau terjadi apa-apa ada Iya. rescue-nya. Berarti ada berapa orang ini kalau di Kalau Krunya? untuk kru sendiri itu ada sekitaran 14 orang. Wow, banyak, Kang. lumayan Ya. banyak. Nah kalau dari pengalaman Rafiq sendiri, tentu ini yang konsumen yang datang untuk rappelling macam-macam model, Kang. Ada yang suka sekali ternyata nyali kecil, Tako, Dang. Suka iya. sekali tapi takut. nafsu gede tapi kemauan aduh kurang. Kali kita jalia dan Steve yang muncul, ada orang yang so menangis, so di atas so ketakutan. Pengalaman seperti itu pernah enggak ditemui di Sulawesi Utara selama menemani konsumen? Jadi kalau untuk pengalaman pas sementara turun terus tamu itu tiba-tiba takut, di situ yang ada tim yang buat rescue atau buat temani pas turun. Jadi sebelum mulai aktivitas itu kita ada briefing dulu. Jadi ada briefing dulu supaya konsumen lebih yakin lagi. Ketika ada konsumen yang takut itu bisa lebih yakin lagi pas mau turun.
Jadi kita sudah terus juga kita biasa tawarkan kalau memang tidak bisa takut itu kita tawarkan untuk tandem. Oh, jadinya anak sendiri Ya, kan? jadi pas turun itu kita temani, tapi untuk sesi dokumentasinya itu kita pasti jamin untuk ambilnya sendiri. Oh begitu. Aduh, Ya. keren Karena ini tujuannya kan orang selain suka yang ekstrim Iya. tapi pasti suka mau posting-posting Iya, toh. no. Jadi otomatis memang betul. orang harus siapkan. Karena Steve memang selera orang itu ada berbeda-beda. Ada yang memang sama dengan Rafiq pecinta olahraga ekstrim, ada yang gaya-gayaan saja ya. Cuma mau suka Cuma mau suka menikmati. merasakan adrenalin yang seperti itu. Nah, Iya. tadi persiapannya sebelum itu ada briefing. Apalagi dan kalau misalnya rupa orang dua yang belum nyandak suka olahraga ekstrim tapi suka mau coba ini, apa yang orang perlu siapkan? Suka mau bagaya Yang dan pertama itu dia, yang paling penting, yang paling utama itu satu fisik dulu yang pasti. Oh. Fisik dulu. iya, mesti Kan, makan dulu kah atau bagaimana? Paling bagus itu kalau sudah biasa dengan olahraga kayak lari begitu. Oke. Orang dua so checklistnya ndak. Lanjut. Terus yang kedua itu kita masuk ke briefing. Briefing itu dia di situ nanti ada pengenalan untuk medan air terjun, trekkingnya berapa lama, terus pengenalan alatnya juga, standar alat yang digunakan. Terus yang ketiga itu kita lebih ke panduan sih, lebih memandu wisata itu dia wisatawan supaya bisa sampai di atas. Oh, oke. Dan turun dengan Selamat. selamat. Nah, turun oke berarti. Nah, ini kalau misalnya sekarang ini yang Jaiko trip itu apakah cuma warga lokal atau juga ada wisatawan dari mancanegara dan nasional? Kalau paling banyak itu rata-rata dari lokal. Ada beberapa juga yang nasional kayak dari luar daerah Sulawesi Utara. Itu yang kebetulan libur ke Sulawesi Utara. Yang liburan ke Sulawesi Utara itu terus ikut trip yang ada di Manado. Kalau untuk wisatawan mancanegara juga ada beberapa. Sudah lumayan banyak juga yang dari luar negeri yang masuk. Iya. Ya, Nah, karena penting ini Kak. Betul. Artinya kan orang kalau misalnya datang ke Sulawesi Utara cuma taunya di pantai, Iya, Likupang, betul. Bunaken gitu kan, Lembe. Ini kan ada atraksi-atraksi baru yang mudah-mudahan bisa menarik minat wisatawan untuk Betul. ada yang orang mau coba dang di Itu sini. karena memang ada juga orang yang selera yang menantang Ih. dang. Sepertinya kurang menantang, hidup ini harus naik turun air terjun begitu Kang. Oh ya Rafiq, di Sulawesi Utara ini kan ada banyak sekali tentu destinasi atau tempat-tempat untuk melakukan olahraga ekstrim kayak abseiling atau rappelling tuh. Selama yang pengalamannya Rafiq yang paling menantang, medannya paling susah itu di mana? Kalau untuk medan yang menantang itu lebih ke air terjun Tunan. Oh, ya? kenapa? Karena dari segi ketinggian, Mm-mm. terus selain dari segi ketinggian juga karena medannya yang memang vertikal. Oh, dia memang vertikal sekali kan? Berdiri Iya. dah. Memang full memang. kita ngegantung. Oh begitu Oh. Kang. Wow. Coba Paling boleh sih, kita suka mau coba, nanti kamu tanya harga aja Mar nanti ya, nanti Iya, habis iya, ini. iya. Berarti yang paling menantang itu. Tapi kan ini kalau kita lihat yang paling sering dieksplor itu Minahasa Utara, Minahasa daerah sini. Nggak ada yang tertarik untuk ke daerah Bolmong, Minahasa Selatan. Kalau kebetulan kita itu bulan lalu kita sempat trip ke daerah Gorontalo. Oh, lebih Iya, jauh iya. lagi. Iya. Taman Nasional Nani Tapi Wartabuni. rencananya juga ada untuk eksplor beberapa air terjun yang ada di Sulawesi Utara kayak di Bolmong, Iya. Bolmong Induk sama Bolamongondo Timur. Ya, nah Rafiq selama Rafiq menekuni olahraga ekstrim dan sekarang kan jadikan ini sebagai mata pencarian Betul. kan, sebagai usaha. Selama ini Rafiq ada kerjasama atau pribadi atau kerjasama dengan pemerintah Dinas pariwisata misalnya. kabupaten kota atau memang pribadi? Kalau untuk sekarang itu masih dari usaha pribadi dulu. Tapi ya dengan harapan kedepannya bisa juga kerjasama dengan pemerintah. Kebetulan tapi ini masih sebatas untuk pemerintah desa. masih Kayak pemerintah. kita masuk ke Tunan itu masih kerjasama dengan pemerintah desa. Karena yang kelola kan BUMDes toh di situ toh. Iya, Oh, rata-rata kan begitu. untuk pariwisata daerah wisata desa itu dikelola BUMDes sendiri. Iya. Oh. Nah infrastruktur juga ini sangat mendukung juga kan untuk olahraga ekstrim. Tapi memang Tapi kalau orang mau cari ekstrim, iya. suka lebih ekstrim. betul, lebih nyana ada DP menantang. infrastruktur kan, Ih. utang-utang mesti Iya, mau- atau bagaimana orang? Bagaimana?
Kalau dari kita sendiri sih itu lebih sukanya itu memang ke Natural, alamnya. alamiah. Oke, Tapi lebih virgin. yang kalau bisa lebih diperhatikannya itu dia untuk akses jalan. Nah Betul. itu infrastruktur karena memang Akses rata-rata kok Steve menuju ke destinasi wisata. destinasi-destinasi yang kayak air terjun, dia akses atau dia nama infrastruktur ke dalam ini memang masih belum tersentuh kan Rafika? Oke. Ada yang so bagus cuma mungkin kayak DP jalan. Kalau jalan Katunan so bagus sekarang atau masih balobang-lobang lah di beberapa titik. Kalau untuk Ketunan sendiri itu dari desa menuju ke pos jaga itu sudah aspal. Tapi kalau untuk dari pos jaga menuju ke air terjun itu kayak jalan setapak, jalan alam lah bisa dibilang. Oh oke. Jadi proper lah berarti kalau Tunan Kang. Iya. Tinggal Tapi yang kalau ke lain. Kengkang kita turun di depan langsung turun kamari. langsung dia masuk, nah, Kang begitu Kang. Tapi memang infrastruktur ternyata mendukung juga toh Rafiq tentang olahraga ekstrim. Walaupun memang kan tuh DPR terjun biar nggak usah backing apa-apa, tapi minimal Yang penting akses ke sananya itu DP yang perlu. akses. Deng apa tadi? Tadi ini kita penasaran tadi yang paling susah kan Tunan. Nah, ada kriteria enggak misalnya orang dua baru pemula. Oh, ngoni harusnya dari Kengkang dulu nih atau dari air terjun ini dulu, jangan langsung di yang paling susah. Kalau untuk air terjun Tunan kan bisa dibilang ekstrim. Kalau untuk pemula itu kita tetap izinkan. Tapi itu dari segi briefingnya yang penting paham untuk penggunaan alat. Lebih dipahamkan untuk penggunaan alat. Yang biasanya peserta trip dia kurang paham apa so kalau DPR atau sekali sebenarnya biar orang yang awam sekali dikasih arahan langsung tahu. Yang paling susah itu dia ketika pas turun terus dia ndak bisa kendalikan tali. Oh, bagaimana itu nggak bisa kendalikan tali? Mau Nggak tahu bisa kendalikan. curut dia. Aduh, Posisi jatuh dah. ndak juga. Posisi kan tali sudah dibebani air jadi otomatis tali itu agak berat. Jadi pas posisi tarik terus kita turun itu memang di situ yang sering tamu itu hilang kendali. Hilang kendali. Maka adalah di situ tim rescue ya. Iya. Tim rescue ada tetap. Tapi Terus oke Lanjut monggo. lanjut. Terus kalau untuk masalah dia jatuh ke bawah tetap itu orang andalkan safety ada belay di bawah. Belay itu orang yang siap for kunci tali. Oh. Jadi ketika sudah turun sudah tidak normal, itu biasa ada tim yang di bawah siap buat kunci tali. Oh gitu. Jadi memastikan semua intinya aman Safe. sampai Iya. betul. ke bawah. Berapa orang satu kali itu? Misalnya untuk handle satu peserta trip itu berapa orang? Berarti ada yang di bawah, ada yang siap di atas. Biasa kalau untuk kita handle-nya per tim. Jadi biasa kan dalam trip itu dia ada masuknya per tim. Jadi kita handle-nya per tim itu, tapi kalau untuk turunnya itu per orang. Untuk per orang itu biasa yang handle itu 3 orang di atas, terus 4 orang di bawah. Oke. Selain yang naik turun tadi, olahraga ekstrim apa yang menurut Rafiq dan teman-teman pecinta olahraga ekstrim yang kayaknya boleh orang kembangkan di Sulawesi Utara? Oke, kalau untuk olahraga ekstrim lagi yang bisa orang kembangkan di Sulawesi Utara, kebetulan itu ya mudah-mudahan bulan depan itu kita mau buka yang rope jump. Apa lagi itu? Itu salah satu olahraga yang bukan olahraga tapi aktivitas ekstrim itu loncat dari ketinggian. Oh iya pernah lihat di jembatan Ya. terus Mbak Ayun Iya. Steve. Di mana itu mau Di mana baking? Dang? Jembatan Soekarno. Belum di-spill sih. Oh jangan dulu Yang jelas Steve harus ada yang dari ketinggian harus ada jembatan. Iya, yang pasti harus seputaran dari dataran jembatan. tinggi. Dataran. Berarti gitu. cluenya adalah tidak di jembatan, dataran tinggi. Bendungan. Bisa bendungan, air terjun juga bisa. Oh, I see. tinggal mau Iya, cari. iya. Ya. So ada peserta berarti yang mau Iko. Kalau untuk request itu dari peserta-peserta yang sebelumnya request cukup banyak. Jadi kalau untuk potensinya apalagi sekarang kan di Sulawesi Utara itu dia bisa dibilang banyak yang suka dengan aktivitas ekstrim. Iya. Betul Atau- sekali. Atau sekarang itu bisa dibilang aktivitas untuk FOMO-FOMOan lah. Ya. Oh. Jadi untuk aktivitas ekstrim itu bisa jadi peluang usaha yang cukup besar untuk di Sulawesi Utara sendiri. Sebenarnya ya. Berarti Tapi memang- menurut Rafiq ini kalau misalnya yang kegiatan sekarang itu rafting dan lain-lain sebagainya tadi itu cuma FOMO atau memang boleh untuk di maintenance biar jangka panjang? Kalau untuk jangka panjang
kita tarik ke depannya itu sebenarnya ini peluang usaha untuk jangka panjang. Iya, betul. Karena biasanya dari FOMO itu yang akan berkelanjutan menjadi hobi. Dorang akan penasaran, Kang. Terus juga ya perkembangan manusia juga akan bertambah umur terus. Yang dulunya mungkin yang sekarang ini yang masuk standar umur, yang belum standar ketika di tahun-tahun berikut sudah masuk standar, dia bisa coba. Regenerasi. lewat sih. Satu hal lagi Rafiq, kita ada tuh sering jalia itu biasanya dorang kalau mau rappling itu dia dengan segala macam gaya karena memang kebutuhan untuk difoto di video toh. Nah, tujuannya itu toh eksistensi. Lingkar apa begitu itu dengan gaya-gaya itu memang ada juga petunjuk dari timnya Rafiq atau jangan-jangan memang arahannya dorang dong arahkan ya putar. Gitu. Jadi kalau untuk gaya itu salah satu ciri khas sih atau salah satu bentuk yang menarik. Tapi kalau untuk karena sudah jadi kebiasaan juga itu jadi kita sekarang sudah sering arahkan. Jadi pas di simulasi itu kita arahkan juga untuk gaya foto, terus spot fotonya di mana, biar nanti juga jadi kualitas juga buat tim canyoneering sendiri. Jadi ternyata Steve, tim canyoneering usaha ini olahraga ekstrim bukan hanya harus pintar mahir naik turun tebing, tapi juga harus punya kemampuan fotografer ya. Kan orang musim ambil orang foto video. Yang paling penting kasih yang orang so naik tinggi-tinggi begitu. So Ricky olahraga ekstrim punya ada fotonya, ada buktinya, ada dokumentasi dan Kang. Berarti ada yang spesialis fotografer ya? Kalau untuk tim sendiri itu kita didukung dengan 3 buah kamera. 3 buah kamera itu yang sudah stay dari atas air terjun untuk video. Terus sama untuk foto pas aktivitas sementara turun. Terus ditunjang juga sama 2 buah drone. Banyak drone ternyata juga ya. Jadi memang mesti modal juga ya usaha begini Kang. Nah kalau boleh mau tahu Rafiq, kalau orang misalnya mau buka usaha tentang olahraga ekstrim, rappling, upselling, DP modal awal itu selain kemampuan untuk naik turun, tapi dalam sisi materi itu kira-kira berapa? Kalau untuk modal sendiri untuk peralatan itu bisa dibilang cukup besar. Karena dari segi tali sama peralatan safety itu lumayan besar juga. Jadi harga kan? Harganya cukup. Betul. Ya, menguras lah. Nah ini juga yang terkait dengan keselamatan. Sebenarnya ini juga ini adalah usaha yang DP cost-nya bisa jadi nyawa toh. Seberapa sering kemudian itu peralatan, kemudian ada yang audit atau mungkin dari tim canyoneering yang cek-cek. Betul. Kalau untuk peralatannya sendiri itu yang untuk pengecekan dari timnya sendiri. Ada yang memang sudah bersertifikasi buat cek untuk peralatan. Terus untuk alat sendiri itu juga rata-rata alat yang orang gunakan itu ada uji beban semua. Jadi tetap diuji terus ya. Jadi ketika kita beli alat itu sudah ada buku petunjuknya. Buku petunjuknya itu dia di situ sudah membahas untuk beban-bebannya sendiri. Makanya kita beli alat itu yang sudah sering kita pakai. Berarti dari brand yang sudah sering dipakai ya. Karena so teruji. Iya, orang dulu teruji banyak beban dari dulu sih sampai sekarang. Berarti udah dipastikan aman berarti ya. Aman. Nah, untuk kedepannya Rafiq seberapa optimis Rafiq untuk tetap berada di usaha ini, industri ini. Kalau untuk di industri ini ya untuk ekspektasi ke depannya ya, kayaknya masih lama. Masih lama ya. Lagi enak. Belum mau habis DP FOMO. Lagi menikmatinya karena memang Steve sesuai dengan beliau hobi. Iya. Pecinta alam. Tapi kalau kita mau lihat enggak banyak kan warga atau anak muda di Sulawesi Utara yang kemudian suka yang ekstrim-ekstrim begini. Banyak yang suka, tapi yang punya ide untuk menjadikan ini sebagai bidang usaha itu sepertinya hanya segelintir orang, cuma beberapa. Kalau untuk di Sulawesi Utara sendiri itu hanya ada 2 provider untuk aktivitas
rappelling ini rappelling, ya. ya. Hanya ada 2 provider yaitu dari torang sendiri dengan ada provider sebelah. Nah, kalau misalnya untuk memang mau menekuni usaha ini, sertifikasi itu memang wajib. Kalau untuk menekuni kegiatan ini memang sertifikasi itu wajib. Karena satu itu yang akan menunjang masalah pengetahuan untuk peralatan dengan aktivitas. Yang kedua itu juga kita sudah berbadan hukum, otomatis harus ditunjang dengan kru yang bersertifikasi. Oke. Itu salah satu syarat untuk mendapatkan perizinan itu ya, krunya harus bersertifikasi. Yang mengeluarkan sertifikasi dari mana, Dang Rafiq? Kalau untuk sertifikasi, untuk perizinan itu kita dari Kemenkumham kan pertama. Untuk sertifikasi itu untuk 2 kru yang inti itu sertifikasinya sertifikasi ketinggian K3 ketinggian. Yang ngetes itu siapa nih? Ada ngetesnya kalau untuk Sulawesi Utara itu belum ada. Jadi Jadi ambilnya itu paling dekat itu dari Makassar. dari Makassar. Dan sertifikasi internasional ini bisa digunakan di atau bisa cuma Indonesia? digunakan di luar Nasional. Nasional. Nasional saja ya. Oke. Dan selanjutnya Rafiq, apa kira-kira yang diharapkan tentunya dari peran, karena yang namanya orang wisata, wisata olahraga ekstrim di tempat destinasi wisata yang juga milik daerah yang diharapkan dari pemerintah daerah. Supportnya seperti apa untuk Rafiq dan teman-teman yang menekuni usaha dan olahraga ini. Ini kan salah satu hal juga dorang juga untuk mempromosikan orang wisata. Pariwisata loh, Steve. Tapi selama ini tidak dipersulit kan? Itu udah pertanyaan sebenarnya. Jangan-jangan karena kemudian FOMO booming malah ada yang datang boleh ini belum ada ini belum ada itu. Ini boleh di air terjun ini ya, bagaimana? Kalau untuk dukungan dari pemerintah itu kayaknya dari tim kami itu sangat butuh sebenarnya. Tapi kalau untuk aktivitas ini karena belum ada karena ya masih bisa dibilang aktivitas atau kegiatan baru lah di Sulawesi Utara. Makanya belum ada pandangan dari pemerintah lah. Belum dilirik iya, gitu ya. Belum Tapi dilirik. Pemerintah dalam hal ini kan khususnya pemerintah daerah pasti tahu dong bahwa ada rappling, upselling, ada kanyoring, ada apa jangan-jangan belum tahu? Orang kasih tahu dong. Pas orang mesti bau nih orang podcast ini sih. Apalagi kayaknya masih ada nih yang kurang yang mau bilangnya. Unek-uneknya apa ini? Ya lebih dipermudah lah untuk kita masuk ke akses air terjun. Oh gitu ya. Karena kan ini adalah salah satu peluang buat mendatangkan tamu, apalagi Sulawesi Utara ini bisa salah satu misinya kan itu membangun pariwisata di Sulawesi Utara. Dengan mudah-mudahan dengan adanya open trip seperti canyoneering ini itu bisa lebih memperluas pariwisata yang ada di Sulawesi Utara dengan bisa menarik lah wisatawan lokal itu dia dari luar daerah ataupun internasional. Iya, betul. Nah, ini kita penasaran deh. Apa tuh? Yang namanya orang masuk ke tempat-tempat kayak air terjun, kemudian juga tempat-tempat yang tadi kan biasa di setiap daerah, setiap lokasi itu ada kearifan lokal. Ada yang bisa orang lakukan, yang orang tidak lakukan. Nah, kalau dari Rafiq dan teman-teman suka mendapati hal tersebut, kemudian juga ada kemudian orang-orang warga lokal yang welcome sih, tapi ada yang dia bilang nih boleh begini nih di sana. Ada DP biasalah. Poso nih boleh babuang apa di situ, nih boleh ucapkan kata-kata ini misalnya. Kalau untuk salah satu bentuk dari wisata itu kita jangan mengganggu lah kearifan lokal yang ada di situ kan. Terus kita juga itu karena rata-rata kru itu dari pecinta alam, makanya setiap selesai aktivitas itu tetap kita bersih sampah. Yang paling utama itu dia jangan pernah kasih tinggal sampah. Nah, itu yang kita suka dari anak-anak pecinta alam, anak-anak gunung, Mapala, Steve, bahwa dorang selain dorang mengeksplor tanpa wisata, dorang juga dengan kesadaran yang sudah terbangun dari masa muda ini menjaga kebersihan.
Ya, memang biasa dong. Apa yang dorang bawa ke atas itu dorang bawa turun ulang. Kalau anak gunung pasti ini mulai setinggal di sana. Itu harus orang contoh, kan? Oke, betul. Tapi kita penasaran satu lagi, Rafiq. Tadi kan Rafiq bilang pemerintah permudah Pak orang untuk apa? Berarti selama ini dipersulit dapat ya kan? Dipersulit. Apa selain akses masuk, kira-kira kesulitan apa sih yang Rafiq dan teman-teman rasakan gitu? Kayak dari perizinan. Oh, perizinan. Kenapa izin enggak diizinkan? Izin apa yang dipersulit? Kalau untuk diizinkan kita masuk, cuma untuk perizinannya itu lebih dikasih fleksibel lah. Apalagi bisa dibilang kita yang sudah sudah punya badan hukum yang sudah resmi. Kalau kita kan kalau dari pemerintah, misalnya dari yang pemerintah desa itu dia persulit, kita juga selain kita juga sulit untuk masuk, otomatis kita juga sulit untuk bawa pengunjung ke situ. Iya. Padahal kalau orang artian nih boleh jangan dulu masuk ke situ atau, gitu ya. Ada kerjasama atau memang mesti bayar setiap kali trip ke sana mesti bayar? Kalau untuk ke desa sendiri tetap kita ada distribusi kontribusi ke desa. Oke. Tapi tentunya Steve dari obrolan ini orang jadi tahu bahwa usaha ataupun olahraga ekstrim yang sudah dijadikan badan usaha seperti yang ditekuni Rafiq dan teman-teman ternyata ada hal balik lagi ke ada manfaat ekonomi ternyata bisa mendapatkan cuan. Bukan cuma untuk Rafiq dan kawan-kawan Steve, tapi untuk desa. Ya, masyarakat di sekitar lokasi itu ya. Betul nah, ini juga sekali. Kita sebelum orang mau tutup ini, kita cuma pengen supaya Rafiq dan boleh kira-kira bagaimana cara supaya meyakinkan nih orang-orang yang masih takut untuk olahraga ekstrim, tapi kayaknya wajib coba. Apa kira-kira yang mau dibilang ke orang? Tahan dulu, nanti haga ke kamera supaya dong mau haga bye-bye Rafiq keyakinan ini untuk mau kasih tahu tuh pada orang tua. Betul sekali. Kalau soal harga nanti langsung kontak langsung pada dia sih. Nah, kira-kira seperti apa? Coba orang di close up di kamera dulu nih. Kalau untuk meyakinkan ya, untuk aktivitas ekstrim sendiri yang pertama itu dia cobalah walaupun hanya sekali seumur hidup. Terus untuk peralatan itu ya sudah dijamin safety semua. Dengan sudah didukung oleh kru-kru yang sudah bersertifikasi yang siap for tolong kalau terjadi apa-apa. Oke. Cuma itu ya berarti ya. Cuma itu. So berbadan hukum, kru-krunya sudah bersertifikasi, peralatannya juga oke. Berarti orang dua tinggal tanya DP harga. Harga nanti kontak. Kong DP tali boleh mesti double paton dua. Aduh Tuhan. Kalau untuk tali itu orang memang double. Double. Triple berarti mesti minta ini. Oke Rafiq, thank you ya. Salam buat teman-teman. Ya, sukses trip-tripnya. Mudah-mudahan ini juga bisa membuat anak muda lain di Sulawesi Utara dari hobi bisa menghasilkan yang sama kayak sekarang. Cuan terus. Oke, mohon maaf untuk salah kata. Terima kasih. Selamat menikmati keindahan air terjun Kengkang. Ya, terima kasih sekali lagi untuk ownernya dan nanti orang bakal dapat di podcast keliling. Kira-kira kemana lagi orang habis ini kan? Ada di rahasia Steve. Nanti sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya.